Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai AutoCAD 2D. Kita melanjutkan dari part pertemuan sebelumnya, itu part 2 ya. Itu adalah teknik draw dan modifikasi. Kita akan lanjutkan yang belum kita pelajari di part kedua. Kita mulai dari draw ya, dari arts ya. Untuk bikin arts, kita mencoba bikin suatu bentuk dulu untuk mempermudah pemahaman kita. Saya bikin menggunakan line ya, line. Kita klik ke kanan, ke ortodor lurus ya. Nah, di sini kasih 7. Lagi. Di sini saya kasih 7, enter. Kita ke atas, sini 10, enter. Ke kiri 10, enter. 7, enter. Artinya di sini kita tinggalkan dia 3 ya. Otomatis di sini kita kasih 3 di sini dan ke sini 3. Kita sengaja meninggalkan di bagian sini untuk memperlihatkan cara-cara membuat arts. Jadi menggunakan 11 cara yang di atas. Cara yang pertama di sini ada menggunakan cara 3 point. Misalkan kalau 3 point itu berarti kita mengklik 3 kali poin untuk membuat lengkung. Caranya kita klik ya. Pertama klik di sini. Jadi kalau kita buat lengkung di sini, kita klik di sini pertama teman-teman. Setelah itu kita klik di sini. Kedua, ini kira-kira aja. Emang ini kira-kira aja. Untuk yang poin kedua itu kita kira-kira ya. Ntar klik lagi. Ini itu cukup. Hapus ya. Sekarang kita lanjut cara kedua menggunakan di sini start, center, end. Nah, start berarti kita mulai di sini mungkin di sini. Setelah itu kita bikin center di sini. Setelah itu kita bikin end-nya di sini teman-teman. Nah itu maksudnya. Di start di sini, center, end. Jadilah dia seperti ini. Hapus lagi. Sekarang start, center, angle. Jadi start dulu, center. Nah kita kasih angle-nya. Karena dia sampai sini berarti angle-nya 90 derajat karena dia seperti lingkaran ya teman-teman. Ini kita kasih di sini nilainya 90. Maka dia jadi seperti ini. Oke, hapus lagi. Selanjutnya di sini start, center, length. Jadi start, center, dan panjangnya. Di start, center. Nah panjangnya di sini kita klik aja teman-teman di sini. Jadi panjang yang dibaca itulah panjang ini. Kita klik, kita jadi begitu. Terus lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada start and angle. Jadi start dulu, habis itu akhirnya dan angle-nya. Start, end ya, kita end-nya di sini. Nah, sekarang kita kasih sudutnya. Jadi sudutnya di sini berapa? 90 ya. Ini begitu teman-teman. Oke, saya hapus lagi. Sekarang start and direction. Jadi startnya di sini, end-nya di sini. Sekarang kita memperlihatkan direksi teman-teman. Maaf ya, kurang pas teman-teman. Kurang lagi. Start and direction. Nah ini kita kira-kira begini untuk direction itu kita harus menyesuaikan dia segaris ya dengan begini posisinya. Jadi direksi satu garis dengan garis ini gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita udah lurus begitu, kita tinggal klik aja. Ini menjadi arts. Oke, kita hapus lagi. Selanjutnya di sini start and radius. Start, klik start di sini. Habis itu end-nya di sini teman-teman. Nah, sekarang radiusnya. Kan tadi kita bikin di sini radiusnya 3 ya. Kita kasih di sini 3 gitu. Itu jadinya. Oke. Kita hapus lagi. Sekarang start, center, start, end. Jadi kita mulai dari centernya dulu. Jadi center di sini, start di sini, end-nya di sini. Nah, itu. Oke. Lanjut. Di sini ada center, start, angle. Center, sini,
kita kasih angle-nya 90. Gitu ya. Ini hapus lagi. Selanjutnya di sini start center, start length. Jadi centernya dulu, start. Jadi lengthnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Di sini continue. Continue itu maksudnya adalah kita tuh sebenarnya meneruskan bentuk arcs sebenarnya. Jadi contoh, misalkan nih kita bikin yang tadi, kita bikin lagi center, start, length gitu ya. Nah, sekarang kalau saya klik di sini continue, maka dia akan melanjutkan ujung dari length tadi. Nah ini nih. Jadi ini seperti kita membuat ukuran yang membuat arcs yang bersambung gitu ya. Misalkan saya maunya di sini ya. Jadi kita lanjutkan nih. Jadi misalkan saya mau lanjutkan di sini panjangnya itu F5 sudut misalkan 90. Nah, maka dia akan naik ke atas lagi gitu. Jadi dia melanjutkan apa yang kita akhiri tadi. Kalau kita tadi berakhirnya di start center start line ini, maka kita melanjutkan lagi di sini dengan cara yang sama. Itulah disebut dengan cara continue. Oke teman-teman, itulah cara menggunakan arcs. Sekarang kita lanjutkan di sini cara menggunakan oval atau di sini ellipse ya. Untuk menggunakan ellipse itu ada dua cara ya. Di sini ada center. Center ini maksudnya adalah kita tuh nggak ambil panjangnya itu separuh. Maksudnya x-nya separuh, y-nya separuh nilainya. Jadi kalau kita punya oval itu panjangnya 10 dan maksudnya x-nya 10 dan y-nya itu mungkin 7, maka cara membuat AutoCAD itu kita berikan x-nya itu 5 dan y-nya 3,5. Coba ya. Kita klik di sini. Setelah itu saya klik centernya di sini. Nah, di sini kita aktifkan orthonya biar lurus. Nah, di sini saya berikan nilai 5 ya, 5 gitu. Nah, ke atasnya itu 3,5. Maka ini nilainya sekarang sebenarnya adalah 10 dan 7. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Cara kedua, axis N. Nah, kalau axis N ini x-nya itu full, y-nya itu separuh. Jadi kalau kita bikin ini juga menggunakan cara ini, berarti kita klik di sini, aksesnya itu full ya, x-nya full, berarti di sini kita kasih 10, atasnya ini 3,5. Nah, itu yang terjadi, itu yang bentuk yang terbuat ya. Jadi dari dua cara menggunakan ellipse. Oke, kita lanjutkan teman. Kita lanjut ke modify lagi. Ke modify dulu. Di modify kemarin kita udah masuk menggunakan trim ya. Sekarang kita menggunakan fillet dan chamfer dan garis. Untuk membuat ini kita bisa membuat rectangle dulu. Misalkan saya bikin di sini ukurannya 10,5. Saya bikin di bawah. Ini saya copy aja ya. Saya copy di sini, insert, saya bisa keluar, terserah aja gitu ya. Nah, di sini kita klik fillet. Setelah saya klik fillet, kita klik radius kelengkungannya. Jadi ini maksudnya fillet itu memberikan radius kelengkungan pada setiap sudut pojok ya, pojok kotak ini. Maka kita klik radiusnya. Misalkan saya berikan radiusnya di sini 1 ya, 1, 4. Nah, karena pojoknya ada 4, maka di sini harus kita klik dulu multi. Nah, setelah itu baru kita klik aja nih. 1, 2. Lanjut nih 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, itulah yang disebut cara menggunakan fillet. Jadi R yang 1 itu adalah ini, R radius kelengkungannya. Selanjutnya kita menggunakan chamfer. Kita klik chamfer itu. Kalau fillet tadi itu berupa radius kelengkungan, kalau chamfer itu berupa bentuk segitiga ini. Nah, di sini caranya kita klik ya. Di sini ada
distance ya, distance itu kita klik distance, itu distance pertama kita tentukan nilainya. Misalkan distance pertama itu saya kasih 2 nih, 2 habis itu ditanya lagi nih distance keduanya, saya kasih distance keduanya mungkin ini 1 gitu. Jadi beda kan. Setelah itu karena di sini juga ada 4 sudut ya, kita klik di sini multi. Nah, sekarang perhatikan kalau kita klik garis ini yang pertama, garis vertikal, maka di sini pun garis vertikal yang pertama. Kenapa begitu? Nanti coba lihat teman-teman. Jadi kita klik di sini 1, 2. Oke, di sini satunya di sini. 1, 2. Begitu juga dengan di sini 1, 2. Di sini 1, 2. Baru di enter. Jadi maksudnya itu adalah tadi kita berikan nilai distance 1 itu 2 dan distance 2 itu nilainya 1. Maka yang kebaca itu adalah distance 1 itu adalah jarak dari sini ke sini itu 2. Dengan distance 2 itu adalah ini 1, makanya nilai bentuknya beda. Makanya pas kita ngeklik di sini kita harus hati-hati. Kalau kita klik tadinya 1 pertama di sini, otomatis bentuknya nggak bagus. Nggak, ini jadi salah gitu ya. Kecuali nilai distance-nya sama, misalkan sama-sama bernilai 1. Nah, teman-teman bisa ngeklik terserah aja gitu. Mana duluan terserah. Oke, gitu ya teman-teman untuk masalah chamfer dan fillet. Yang ketiga ini ada blend group. Sebenarnya ini hanya tambahan aja. Ini maksudnya itu seperti ini. Misalkan ini ada garis teman-teman. Ada garis nih. Nah, terus ada garis lagi di sini. Nah, kita akan menghubungkan garis ini, tapi terlihat seperti smooth ya, smooth. Jadi tidak bersudut gitu maksudnya. Nah, di sini kita bisa mengklik blend group ya. Kita klik, setelah itu saya klik garis ini, habis itu saya klik lagi garis ini, maka akan menyambung seperti itu bersambung. Jadi ini saja kebutuhan aja. Oke, teman-teman, itulah yang menggunakan fillet dan chamfer, habis itu blend group. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita menggunakan offset. Offset itu adalah cara kayak mengcopy ya, menduplikat lah. Tapi kita di sini bisa mengekliknya mendahului garis atau membelakangi garis. Sama juga seperti offsetnya sepak bola ya, itu mendahului garis itu offset gitu ya. Ini juga cara ngafalnya, ingatnya begitu aja, offset gitu. Caranya begini, saya klik offset. Setelah itu kita berikan dia offset distance-nya, jadi jarak offsetnya berapa. Misalnya saya kasih jarak offsetnya 1 gitu, enter. Setelah itu saya klik di sini. Ini mungkin mau kita offset ya sama ini. Klik di sini. Setelah itu tinggal diarahkan aja teman-teman. Kalau kita mau offsetnya ke depan, kita klik depan. Sekarang kalau kita klik lagi di sini, terus kita klik ke dalam. Selama ini belum kita enter, maka ini akan aktif terus teman-teman. Seperti itu. Nah, 1 itu adalah ini. Jadi kita berikan nilai offset distance-nya 1. Yang ini adalah 1 itu. Space-nya itu. Oke. Begitu juga untuk yang di sini teman-teman. Atau yang elif lah ya. Saya klik di sini, klik dalam. Saya klik di sini, saya klik keluar. Udah di enter. Itu maksudnya offset. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita menggunakan di sini. Kita kembali ke draw dulu. Draw lagi. Ada di sini namanya hatch teman-teman. Ada hatch dan gradient dan boundary. Ada 3 ya. Hatch itu kita memberikan arsiran ya, arsiran. Dan gradient itu kita memberikan gradasi warna. Caranya begini, kita klik ya hatch-nya. Oke. Setelah itu, sebentar teman-teman. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini adalah model hatch-nya. Dan ini banyak, bisa kita klik di sini. Nah, itulah beberapa pilihannya. Misal nih, saya mau pilih ini nih, ANSI 34. Terus di sini tinggal kita klik aja teman-teman, kita arahin kemananya. Misalkan mau searsir ini, maka kita arahkan di sini, gitu ya. Tuh. Kalau udah,
bisa kita close. Tapi sebelum itu perhatikan dulu, misalnya teman-teman, misalnya arsiran ini kita merasa itu terlalu kecil gitu ya, kita bisa ngatur skalanya di sini. Ini kan maksudnya 1 gitu. Coba kalau kita mau lebih besar, kita kasih mungkin angka 5, nah maka dia lebih besar nih, garis. Nah kalau untuk angle-nya ini adalah untuk memutar arsirannya. Kita geser di sini, maka dia akan berputar. Nah, jadi terserah kita mau seperti apa. Kalau udah, kita bisa close. Nah itu teman-teman, itu adalah edge. Yang kedua, gradient. Kita klik. Nah, ini kan keluar seperti ini teman-teman. Ya. Sebenarnya posisi gradient itu dengan hash itu sama. Ini. Itu adanya juga sebenarnya gradient itu. Nah ini adalah jenis gradient yang bisa kita pilih. Jenis gradasinya ada 9 ya. Nah, bisa kita pilih salah satu. Misalkan saya maunya seperti ini gitu ya. Nah setelah itu kita tentukan warnanya. Jadi ini bukan hanya biru dan kuning, ini bisa kita ubah. Kita mau seperti ini, terus ini seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu caranya sama, kita betul aja di sini sekarang ini. Terus mungkin di sini lagi nih. Kalau udah kita tinggal close. Nah, itulah gradient teman-teman. Yang ketiga ada namanya di sini boundary. Apa itu boundary? Sebuah kasus teman-teman, misalkan ya ini aja lah ya, saya butuh, misalnya saya membuat di sini ada lingkaran gitu, saya buat terserah dulu ya. Saya mau area ini saya ambil, jadi area ini saya ambil nih. Nah kalau kita belum belajar boundary, pasti yang kepikiran dalam kepala kita adalah kita menggunakan trim ya, kita menggunakan trim, jadi ini kita potong-potong, tinggallah ini kan gitu. Tapi kalau kita udah belajar boundary, coba ke teman-teman lihat, saya klik boundary. Nah setelah itu keluar seperti ini tinggal kita pick point, kita tempatkan di sini teman-teman, kita tempatkan di area sini, kita klik ya. Setelah itu kita enter aja. Sekarang kita pindahkan, saya klik ini, enter ya, pindahkan. Nah maka ini bisa keluar teman-teman. Jadi sama juga seperti kita ngetrim, tapi ini nggak hilang. Nah itulah yang disebut dengan boundary. Oke teman-teman, sampai sini paham ya. Sekarang kita lanjutkan di modify lagi. Kita masuk sekarang menggunakan array ya. Array itu ada 3 teman-teman. Ini ada rectangular, polar. Apa itu array? Array itu sama kita akan mengcopy ya, tapi dalam jumlah yang banyak dan beraturan, bisa kita atur langsung. Jadi kita tidak perlu menambahkan enggak. Kita mulai masuk yang pertama, rectangular array. Untuk itu kita bikin dulu objek ya, kita bikin aja di sini sebuah lingkaran ya. Karena misalnya ini saya kasih diameternya di sini 2 ya. Nah udah, sekarang kita klik di sini rectangular array, kita klik ini, enter. Nah teman-teman, dia akan keluar seperti ini teman-teman. Ini adalah pengaturannya. Pertama itu kolom, ini aktif itu udah 4, 1, 2, 3, 4. Kalau saya mau lebih banyak, misalkan mau saya 6 ya, ini gitu, bentar. Maka di sini menambah lagi 2. Nah, between ini adalah pengaturan jaraknya. Ini aktif itu adalah 3. Jarak yang dimaksud di sini itu adalah jarak dari center ke center teman-teman, bukan jarak spasinya ini. Maka misalkan nih saya mau lebih dekat gitu ya, saya jaraknya 2, bentar. Maka dia lebih rapat. Itu adalah between kolomnya. Nah di sini ini adalah row itu adalah baris. Ini 3. Oh saya mau yang sini 4. Jadi 4. Terus di sini betulnya oke, saya kasih 2 juga. Maka dia akan turun. Itulah yang disebut dengan rectangular array. Kalau udah, kita close teman-teman.
Oke, selanjutnya kita membuat polar array dulu ya. Polar array. Untuk polar array saya bikin poligon. Misalkan saya kasih sisinya 5 gitu ya. Klik di sini, inscribe enter di sini. Kasih radiusnya di sini itu, kasih radiusnya di sini 2. Satu lagi. Nah, jadinya begitu. Nah, sekarang karena dia itu berupa lingkaran ya, maka kita butuh titik putar. Nah, kita bisa bikin garis bantu di sini, oke, kasih ke sini jaraknya, saya kasih di sini jaraknya 4 gitu ya. Ini adalah garis bantu. Sekarang kita klik polar, ini objeknya itu ini, enter ya. Nah, setelah itu kita klik titik putarnya di sini, maka dia berputar teman-teman. Ini terhadap sumbu ini. Pengaturnya itu ada di sini. Ini adalah jumlah itemnya. Ini 6. Oh, saya maunya 10. Otomatis dia 10 jadi 10, dan ini sudutnya berubah. Jadi ini adalah jarak antar objeknya. Jadi yang dibaca sudut ya. Kalau 10 berarti 36. Kalau misalkan kasih 12, ini 30 ya. Jadi 30. Nah, ini sekarang row-nya, dia juga punya row. Coba kita kasih 2 gitu ya, maka dia akan ada di atas nih teman-teman. Dan jarak 2,75, 2,71 ini adalah jarak dari center sini center sini. Kalau saya mau berapa, misalkan saya kasih 1 gitu ya, maka dia akan turun. Oke, itu adalah pola array. Boleh kita close, ini boleh kita hapus. Ini ada garis doang. Selanjutnya kita membuat patch array. Untuk membuat patch array ini kita membuat dulu garis seperti panjang garis freehand gitu ya. Kita di sini bisa menggunakan ini teman-teman. Ada namanya di sini spline ya. Spline fit ya. Ada spline fit ini sama aja, beda caranya aja sedikit. Kita coba membuat spline fit ini. Ini motifnya ya. Ini bebas teman-teman, kita bikin tangan panjang misalnya begini. Udah, kita itu. Nah, di sini saya mencoba membuat sebuah kotak berangka ini. Di sini kita berikan nilainya 1, di sini tinggi 10. Nah, sekarang kita klik di sini yang namanya patch array. Ini adalah objeknya, enter. Setelah itu kita klik patchnya, ini patchnya. Maka dia akan ikutin garis ini. Yang saya atur di sini, pertama between-nya, ini between 1,5. Kalau saya kasih agak jarak, mungkin 3 gitu ya, maka dia akan berjarak. Dan otomatis jumlahnya totalnya berubah. Nah, ini juga ada row-nya ya, row-nya 1, saya kasih 2 mungkin, maka akan ada di atasnya teman-teman. Nah, ini jaraknya 15, saya kasih lebih rendah mungkin 10 ya, maka dia turun. Nah, itulah yang disebut dengan patch array. Udah ini lebih itu memang itu yang disebut dengan array. Sekarang kita masuk ke ini, boleh dihapus teman-teman karena ini sebenarnya berat ya. Oke, tapi tunggu dulu teman-teman, ada yang saya lupa. Sekarang pertanyaannya ini sebenarnya ketika kita array, objek ini jadi bersatu teman-teman, jadi satu kesatuan. Artinya kalau saya klik satu ini, terus saya hapus, semuanya hilang. Terus bagaimana kalau seandainya saya menghapus salah satu aja? Nah, caranya sama teman-teman, kita menggunakan di sini export ya. Jadi kita klik export di sini, ini enter. Nah, maka ini udah berpisah-pisah nih. Nah, kalau teman-teman mau hapus nih, tinggal hapus aja satu, nah nggak ikut. Oke, saya kira gitu teman-teman ya. Oke, sekarang ini kita hapus ya, hapus semuanya karena itu berat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan membuat scale ya. Scale itu apa? Scale itu skala ya. Jadi bisa menskalakan suatu bentuk. Misalnya kita membuat kotak gitu ya. Di sini ukurannya 10,5 gitu ya. Misal nih, saya maunya ini gambar ini menjadi 20,10.
otomatis naik 2 kalinya kan gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa klik di sini scale. Setelah itu kita select objeknya ini, enter ya. Nah di sini kita tekan base point, anggaplah di sini. Nah di sini kita berikan nilai scale faktornya itu 2 karena dia 2 kalinya. 2 enter. Maka sekarang dimensinya berubah menjadi 20,10. Oke, kita undo dulu, undo. Sekarang bagaimana kalau kita maunya dia lebih kecil? Artinya tadinya ini 10 dan 5, sekarang menjadi 5 dan 2,5. Nah, kita bisa klik scale lagi teman-teman. Di sini objek, klik base point di sini. Nah, kalau tadi memperbesar itu skalanya 2, otomatis kalau kita mau kecil, skalanya di bawah 1. Jadi kalau kita memberikan nilainya jadi separuh, berarti bisa kita berikan nilai 1/2 atau 0,5, sama aja. Oke, kita coba di sini kasih 1/2 ya. Maka ini sekarang berubah menjadi 5 dan ini 2,5. Itu adalah disebut dengan skala teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir di modify ada namanya di sini stretch. Stretch itu untuk merubah panjang suatu garis. Misal ini kan tadi 5 ya, ini 5 ya, ini 5, ini 2,5. Ternyata misalkan ini bukan 5, ini 7, jadi kita rubah menjadi 7 misal, berarti ini 7, ini 7. Terus makan, jadi kita di sini kita klik stretch. Nah kita blok dua-duanya ini teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah ini kita hidupin autonya ya biar lurus. Nah itu kita tambahin aja 2 di sini, 2. Nah itu maksudnya. Oke, kita undo dulu. Sekarang yang kedua caranya, misalkan ini 5 tapi ini yang 7 tuh di bawah doang, yang ini doang 7, nah ini tetap 5. Artinya kita hanya butuh menarik sisi yang bawah ini aja. Kalau kasusnya begitu, kita stretch. Yang kita blok itu ini aja teman-teman, ini aja, titik ini aja, blok, enter. Terus kita tarik lagi, ini kita kasih nilai 2, maka dia menjadi seperti ini teman-teman. Nah itulah teman-teman untuk pertemuan ketiga ini. Jadi kita udah tuntas ya menggunakan tool draw dan semua akan modify. Nah sekarang untuk latihannya kita coba membuat ini teman-teman. Ini latihan, misalkan kita membuat untuk seperti ini. Yang kita perhatikan adalah pertama di sini panjangnya 14 ya. Ini di sini ada seperti fillet ya atau arcs. Nah, jadi kita bikin di sini langsung aja 14, 3, 3, 4. Jadi kita bisa menggunakan line ya, menggunakan line dan ortho. Ortho itu dia lurus. Kita coba di sini. Di sini kita kasih di sini 14 ya. Ke atas ini 3 teman-teman, ke kiri 3, ke atas 4. Nah, sampai di situ kita nggak bisa lanjut lagi karena di sini tidak ada ukurannya dan tidak ada sudutnya. Maka sampai sini kita tutup aja dulu, agar gitu. Sekarang kita mulai dari sini lagi. Nah di sini itu panjangnya ada 10 ya, 10. Coba kita ambil dari sini 10. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Di sini itu ada lingkaran yang punya diameter 4. Nah, terus bagaimana cara bikinnya? Dan dia senternya itu sebenarnya berada di titik tengah sini. Sebenarnya kita sama aja nih. Kita logikanya ya, kita membuat garis lurus di sini. Midpoint itulah yang kita jadikan center lingkaran, kita sama aja ya. Nah begitu cara teman-teman. Jadi itu adalah namanya sebut dengan trik ya. Kita punya trik juga membuatnya. Jadi kita bikin aja di sini garis diameter 4, berarti 4 ini. Di sini itu 4, habis itu kita lanjut 2,4. Itu dulu ya. Lanjut di sini, ini 4. Nah, itu udah 4. Sekarang kita lanjut lagi menjadi di sini 2,4. Enter. Nah, setelah itu ini tinggal dihubungkan teman-teman. Ini tinggal dihubungkan. Ini udah berada di ujung dan di ujung. Nah, itulah. Sekarang kita lanjut membuat lingkarannya. Lingkaran itu diameternya 4. Kita bisa ambil di sini
banyak cara ya, teman-teman bisa menggunakan circle yang diameter 4, tapi nanti di sini dipotong menggunakan trim. Pertama caranya begitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan arcs gitu ya, menggunakan arcs di sini. Jadi kita bikin garis bantu di sini dulu, lalu kita bikin 3 point 1 2 3 bisa juga. Sekarang kita coba menggunakan cara ini aja, menggunakan center diameter ya. Nah, centernya di sini. Nah ini teman-teman, kan baca tuh. Habis itu kita berikan diameternya. Diameternya itu adalah 4. Nah, ini tinggal kita hapus teman-teman. Ini batasnya. Enter, dihapus. Oke, enter. Sekarang di sini ada poligon teman-teman. Perhatikan, poligon ini tuh mempunyai jarak dari pojok sini ke sini itu 2. Nah, kalau kita lihat cara bikin poligon, itu ada 2 cara ya, menggunakan pertama inscribe dan kedua sirkum. Bedanya, kalau inscribe itu adalah jarak dari tengah poligon ke pojok, sedangkan kalau yang sirkum itu jarak dari tengah ke sisinya. Itu caranya. Nah, kalau di gambar ini kita lihat di sini yang kita itu adalah jarak dari pojok ke pojok, otomatis di sini kita menggunakan cara yang inscribe. Jadi kita berikan nilainya radiusnya poligon ini. Berarti kalau kita lihat gambar ini pojok ke pojoknya 2, berarti teman-teman radiusnya berapa teman-teman? Dari center sini ke pojok. Berarti nilainya 1 ya. Nah, itulah yang kita bikin. Dan sisinya 6, jangan lupa. Oke, kita bikin. Kita ambil poligon. Nah, di sini kita berikan sisinya 6 ya, 6. Kita klik di sini, di centernya ini juga. Dan inscribe-nya ini inscribe. Oke, kita kasih di sini itu 1. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, kalau udah ini boleh dihapus teman-teman. Selesai. Sekarang terakhir, bukan yang bagian terakhir ya. Sekarang di sini tuh ada lengkungnya. Nah, ini kita bisa membuatnya menggunakan arcs atau menggunakan fillet. Nah, lebih cepat itu kita menggunakan fillet aja teman-teman. Fillet itu berarti ada di sini. Kita klik filletnya, kita klik R-nya ya. R-nya di sini itu tadi adalah 3 ya, ini 3. Kita klik di sini 3, enter. Kemudian kita klik aja teman-teman, 1 2. Nah, itulah yang disebut dengan fillet. Selanjutnya atau terakhir di sini ada yang lingkaran dengan garis 1,6. Teman-teman harus paham, center di sini itu sebenarnya sama dengan center lengkung ini. Jadi dia berada di satu center. Kita bisa temukan center itu. Kita ambil center radius ya. Nah, biasanya kalau begini nggak ketemu, teman-teman bisa kecilin gambar sedikit. Kecilin ke sini. Nah, itu akan keluar dia. Sudah keluar seperti itu, tinggal kita klik aja. Kita berikan nilai 1,6. Nah, itulah teman-teman. Ini hasil akhir gambar ini, bagian ini. Oke teman-teman, ini dimengerti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu gambar kedua ya. Ini gambar kedua. Gambar kedua ini kotak biasa. Kalau saya bikin ya ini 10 ya, 10 ini. Kita bisa menggunakan rectangle ya. Di sini. Berarti ini kita bikin rectangle. Ini berarti head 10,6. Bentar. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ini ada kotak lagi dalamnya yang mempunyai jarak dari garis ini ke sini itu 0,5. Nah, teman-teman ingat ya, kalau dia kasus seperti ini paling enak kita menggunakan cara offset. Jadi ada offsetnya di sini 0,5. Nah, maka kita di sini kita klik di sini offset. Setelah itu offset distance-nya kita kasih 0,5, enter. Tinggal kita klik ini, kita arahkan ke dalam teman-teman. Nah gitu. Setelah itu kita enter, selesai. Lihat lagi. Nah di sini ada filletnya teman-teman, ada filletnya. Fillet di R-nya 1. Jadi R-nya 1, ada 4 pojok, R-nya 1. Oke, kita klik fillet ya, fillet.
radiusnya kasih satu, ntar itu multi karena dia 4 ya. Tinggal kita klik aja tuh, nah gitu ya. Nah itu baru kita enter. Selanjutnya di tengah sini, di pojok sini dulu ya, ada lingkaran, 2 lingkaran. Satu diameternya itu, yang buat tuh 1 diameternya ya, yang bilang ini diameternya 0,6. Nah titik senternya di mana? Titik senternya sama, berada di center sini dulu juga. Oke, maka kita bikin di sini, ambil lingkaran diameter ya. Jadi diameter tadi berapa? 1 dan 0,6. Nah ini kita temukan senternya dulu, kita kecilin gambarnya, ketemu ya. Di sini kita kasih 1, ambil lagi, di sini kita kasih, nah ini berarti 0,6. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini juga kalau kita nggak mau capek sebenarnya teman-teman, ini kita bisa mirror aja, mirror ya. Ini objeknya kita buat dulu dua-duanya, enter. Nah ini adalah kita temukan titik tengah di sini untuk menjadikan dia mirror line ya. Klik di submit, klik juga di sini mid-nya, jangan sampai salah teman-teman, nanti bergeser dia. Jadi itu mewakili adalah mirror line. Kita klik sini, kita tidak enter. Sekarang kalau kita mirror terhadap, kalau kita mirrornya ke sini, berarti kita klik mirror lagi, objeknya kita blok, enter. Nah ini sekarang jadi mirror line-nya, klik di sini dan di sini, enter. Oke teman-teman. Terakhir di sini ada lingkaran, sebenarnya ini lingkaran, tapi di sini dibikin 2 kali R, bisa sama aja sebenarnya. Ini adalah lingkaran yang mempunyai R2, satu lingkaran yang berada di titik tengah. Kita lihat di sini ada titik tengah ya, bikin dulu teman-teman. Jadi kita bikin garis tengahnya, di sini kita pakai garis penting nggak apa-apa. Nah kita hubungkan aja garis seperti ini dulu untuk mencari titik tengah di sini. Sekarang kita bikin center radius, nah klik midpoint, berikan R-nya itu 2. Nah ini teman-teman. Terakhir di sini ada kotak ya, 5,2 dan 1,2, 5,2 dan 1,2. Kita bikinnya bisa menggunakan ini, kita menggunakan ini apa-apa. Kalau bingung kita bikin aja di luar ya, tapi ini 5, 2, 5, berapa tadi ya, 1,2. Ini 5,2, 1,2. Nah itu teman. Nah ini tinggal dipindah teman-teman. Jadi ini juga dikasih garis bantu biar penempatannya pas ya di tengah gitu ya. Ini cuma klik aja, dan ini bisa kita move. Kita pastikan dia mempunyai midpoint, ketemu midpoint di sini teman-teman, sama tim ortonya ya. Nah itu dia. Pada begitu ini kita bisa. Nah terakhir ini harus kita kosongkan ya di sini, maka sini bisa kita trim teman-teman, trim batasnya itu adalah ini ya, bentar, ini yang kita hapus ini. Itulah teman-teman hasil akhir dari latihan kita ini. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya.